Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai proteksi katoda untuk melindungi struktur logam dari korosi. Dengan anggota dari kelompok kami yaitu ada Rafli Wibisana, ada Endang Sudrajat, ada saya sendiri Jafar Maulana Abdurrahim dan juga Muhammad Kiga Setiawan. Next. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang pendahuluan. Korosi atau degradasi material akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Proses ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur logam, seperti jembatan, pipa, dan peralatan industri. Proteksi katoda adalah salah satu metode yang efektif untuk mencegah korosi pada struktur logam. Next. Nah, selanjutnya itu tentang sejarah perkembangan proteksi katoda. Pada tahun pertama itu, pada tahun 1808, Sir Humphrey Davy, beliau ini seorang ilmuwan Inggris, di mana beliau ini menemukan bahwa menghubungkan sepotong seng ke lambung dapat perlambat korosi. Ini adalah salah satu contoh awal dari proteksi galvanik. Nah, tahun berikutnya itu 1824 oleh Michael Faraday. Beliau ini seorang ilmuwan Inggris yang menjelaskan prinsip-prinsip elektrokimia di balik proteksi katoda. Beliau menunjukkan bahwa arus dapat digunakan untuk mengubah potensial elektroda logam sehingga mencegah korosi. Nah, tahun berikutnya itu 1870-an. Proteksi katoda mulai digunakan secara komersial untuk melindungi struktur bawah tanah, seperti pipa dan tangki. Sistem galvanik yang sederhana digunakan untuk memberikan perlindungan. Nah, tahun berikutnya itu tahun 1900-an. Teknologi proteksi katoda berkembang dengan pesat dengan penemuan sumber arus yang lebih andal dan ekonomis. Sistem arus impres mulai digunakan untuk menyediakan perlindungan pada struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Tahun berikutnya itu tahun 1940-an, di mana terjadinya Perang Dunia Kedua mendorong pengembangan proses katoda untuk melindungi kapal dan struktur maritim lainnya dari korosi air laut. Selanjutnya tahun 1950-an dan 1960-an. Perkembangan pesat dalam industri minyak dan gas bumi memicu penggunaan proteksi katoda yang lebih luas untuk melindungi pipa bawah tanah dan struktur lainnya dari korosi. Nah, tahun berikutnya itu tahun 1970 dan seterusnya atau sampai sekarang. Teknologi proteksi katoda terus berkembang dengan kemajuan dalam elektronik, material, dan teknik pengukuran. Sistem proteksi katoda yang lebih canggih dan efektif telah dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dan infrastruktur. Next. Nah, selanjutnya itu prinsip kerja proteksi katoda. Proteksi katoda ini bekerja dengan cara memberikan arus listrik eksternal ke struktur logam yang ingin dilindungi. Arus ini akan mengubah potensial struktur logam menjadi lebih negatif, sehingga membuatnya menjadi katoda dalam sel elektrokimia. Hal ini akan menghambat reaksi anoda, yaitu proses korosi yang melibatkan oksidasi logam. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rap. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode proteksi katoda. Yang pertama yaitu ada sistem galvanik. Jadi sistem galvanik ini adalah sebuah proses korosi yang terjadi ketika dua logam yang berbeda terhubung melalui elektrolit. Nah, pada sistem galvanik ini, struktur logam yang ingin dilindungi dihubungkan dengan logam lain yang bereaktif. Biasanya disebut dengan anoda pengorbanan. Nah, anoda pengorbanan ini akan mengalami korosi, sedangkan struktur logam yang dilindungi akan terlindungi. Biasanya logam yang sering digunakan itu magnesium, zinc, dan aluminium itu sebagai anoda pengorbanannya. Next. Yang kedua yaitu ada sistem arus impres. Ya, sistem arus impres ini sebuah metode pengolahan logam dengan menggunakan arus listrik yang tinggi untuk melelehkan logam dan menyambungkan dua benda logam secara permanen.
Nah, pada sistem arus impres ini juga, arus listrik eksternal ini dialirkan ke struktur logam yang ingin dilindungi melalui anoda inert, seperti grafit atau platina. Arus listrik ini akan menghasilkan potensial elektroda yang lebih negatif pada struktur logam, sehingga mencegah korosi. Next. Selanjutnya yaitu ada keuntungan proteksi katoda. Yang pertama yaitu ada efektif dalam mencegah korosi pada berbagai jenis struktur logam. Yang kedua, dapat diterapkan pada struktur logam yang sudah ada. Yang ketiga, relatif mudah untuk dipasang dan dioperasikan. Yang keempat, biaya perawatan relatif rendah. Next. Di samping kelebihannya, proteksi katoda juga memiliki kekurangan. Yang pertama, itu memerlukan sumber arus listrik eksternal. Yang kedua, dapat menyebabkan pelepasan gas hidrogen pada permukaan struktur logam, yang dapat menyebabkan embrittlement atau getas pada material. Yang ketiga, dapat mencemari lingkungan jika tidak dikontrol dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita masuk kepada pemanfaatan dari proteksi katoda. Yang pertama kita punya proteksi katoda galvanis yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya. Jadi proteksi katoda galvanis itu kan tadi melibatkan penggunaan bahan katoda yang lebih reaktif secara elektrokimia, kayak magnesium atau seng yang tadi udah dijelaskan, yang ditempatkan di dekat logam yang ingin dilindungi gitu. Jadi banyak kendaraan modern yang menggunakan rangka atau panel galvanis yang berlapis seng gitu. Kalau baja yang tidak terproteksi itu kan dia akan membentuk lapisan besi oksida yang pada akhirnya dapat menyerap udara atau air sehingga menyebabkan korosi yang terus berlanjut gitu di bawahnya sampai bolong. Nah, beda dengan panel yang berlapis seng. Jadi seng oksida yang dihasilkan di permukaan barang dengan lapisan seng itu dia nggak bakal bisa ditembus, dia nggak dapat ditembus selama lapisan seng dan seng oksidanya itu nggak terganggu, maksudnya itu nggak terkikis atau tergores. Nah, baja di bawahnya juga pada akhirnya nggak akan berkarat gitu. Kayak contohnya kayak misal yang sempat ramai kemarin salah satu merek kendaraan bermotor ya yang rangkanya itu pada karat. Nah, ini mungkin salah satu solusi dari permasalahan tersebut gitu. Lanjut. Kemudian yang kedua itu proteksi katoda impress current atau arus impress atau arus yang diinduksi. Nah, proteksi katoda ini dia melibatkan penggunaan arus listrik untuk melindungi logam. Jadi arus listrik yang berasal dari sumber eksternal itu diarahkan ke logam yang ingin dilindungi. Jadinya bertindak sebagai katoda itu dalam sel elektrokimia. Pada akhirnya dapat menghambat proses korosi. Jadi proteksi katoda impress current pada contohnya pada pipa minyak dan gas ya, menggunakan anoda-anoda inert, misalnya kayak titanium yang menghasilkan arus listrik itu. Nah, arus listriknya itu dia dihasilkan dari itu tadi sumber eksternal tadi, membuat pipa itu bertindak sebagai katoda dalam sel elektrokimia itu. Nah, pada akhirnya dia dapat mencegah korosi dengan memicu reaksi redoks pada permukaan pipa. Nah, anoda-anoda tersebut yang terkoreksi sebagai pengorbanan, sementara sistem pemantauan itu memastikan tingkat pelindungan yang optimal gitu. Ini bisa memperpanjang umur layanan pipa dan juga mempertahankan integritas strukturalnya gitu. Lanjut. Kemudian kita masuk ke resiko dari proteksi katoda. Yang pertama itu ada pelepasan gas hidrogen. Jadi dalam setiap proteksi katoda itu kan dia yang tadi udah dijelasin, dia pakai reaksi elektrokimia. Nah, reaksi elektrokimia itu yang terjadi di permukaan logam, dia dapat menghasilkan
gas hidrogen sebagai produk sampingannya. Nah, pelepasan gas hidrogen ini dapat menyebabkan potensi bahaya nih, terutama jika gas hidrogennya itu terakumulasi atau terkumpul di dalam suatu ruangan tertutup dan juga dia konsentrasinya misalnya tinggi gitu. Nah, itu dapat menyebabkan risiko kebakaran ataupun ledakan gitu. Nah, makanya pemahaman akan risiko pelepasan gas hidrogen ini sangat penting kayak dalam desain penggunaan sistem proteksi katoda ini, misalnya kayak bikin ventilasi kayak gitu. Kemudian yang kedua, kontaminasi lingkungan. Sebenarnya proses korosi itu kan merupakan salah satu bentuk kontaminasi terhadap lingkungan ya, karena dia dapat menghasilkan zat-zat yang merugikan lingkungan gitu. Nah, makanya dalam beberapa kasus penggunaan proteksi katoda dapat mengurangi atau mengendalikan korosi. Tapi kalau sistemnya nggak dioperasikan atau dipelihara dengan baik, ya sama aja bisa menyebabkan kontaminasi lingkungan juga yang besar gitu. Kemudian yang ketiga itu yang tadi sebelumnya udah jelaskan, potensi embrittlement ya. Nah, pelepasan gas hidrogen pada permukaan logam itu kan ini lanjutan dari yang pertama nih. Dia kan dilindungi oleh proteksi katoda yang dapat menyebabkan pada akhirnya potensi embrittlement logam juga gitu. Terutama logam tersebut kalau punya sifat sensitif terhadap hidrogen gitu. Ini bisa jadi masalah serius, terutama dalam aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan dan keuletan tinggi gitu pada logam. Pada misalnya kayak struktur jembatan atau pipa bawah tanah gitu. Makanya pemahaman akan potensi embrittlement ini bisa membantu nih buat dalam pemilihan material yang tepat gitu, serta pemantauan dan pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari kerusakan struktural yang gak terduga gitu. Next. Sekarang kita lanjut ke bagian efek arus menyimpang. Jadi setelah memahami resiko terkait sistem proteksi katoda, kita dapat cara efektif korosi dan aman digunakan dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, efek arus menyimpang juga bisa terjadi. Hal ini terjadi ketika arus listrik tidak hanya mengalir melalui struktur yang ingin dilindungi, tetapi juga melalui jalur lain yang tidak diinginkan, akibat kebocoran arus atau lingkungan yang kompleks. Dampak yang perlu dipertimbangkan dari efek arus menyimpang. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada korosi tambahan. Arus yang menyimpang dapat menyebabkan korosi tanpa struktur yang tidak dimaksud untuk dilindungi. Hal ini ketika arus tidak terkontrol mengalir melalui potensial elektrokimia yang lebih tinggi dan menyebabkan proses korosi pada logam tersebut. Kedua, kerusakan lingkungan. Jadi arus yang menyimpang juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika arus tersebut bocor ke dalam tanah atau air. Ini dapat menyebabkan korosi pada infrastruktur yang terkubur di bawah tanah atau di lingkungan air, serta mencemari air tanah atau air permukaan dengan logam yang larut dalam air. Tiga, adanya bahaya bagi keselamatan. Arus yang tidak terkendali dapat menjadi bahaya bagi keselamatan manusia dan hewan. Misalnya, arus yang bocor ke dalam tanah dapat menyebabkan potensi bahaya kejut listrik bagi yang berada di sekitarnya, terutama jika terjadi kontak langsung dengan sistem proteksi katoda yang bocor. Jadi cara apa tuh untuk mencegahnya? Nah, sini ada cara ini. Pertama, pemantauan yang cermat terhadap sistem proteksi katoda untuk mendeteksi dan mengatasi kebocoran arus. Jadi kita memasang sebuah sistem untuk memantau memantau katoda tersebut gitu. Kedua, desain sistem proteksi katoda yang untuk minimalkan risiko arus menyimpang seperti pemilihan material yang tepat dan pemosisian elektroda yang benar. Lalu ketiga, menerapkan tindakan perlindungan tambahan seperti insulasi atau penghalang. Jadi dengan menerapkan
kedua hal tersebut kita dapat mencegah alur listrik yang diinginkan, mencegah putaran arus dan arus listrik dan dapat mengarahkan arus listrik yang diinginkan. Lanjut, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proteksi katoda adalah metode yang efektif untuk melindungi struktur logam dari korosi melalui penerapan prinsip elektrokimia. Meskipun memiliki keuntungan seperti efektivitas dan biaya perawatannya rendah, proteksi katoda juga memiliki kekurangan seperti sumber arus listrik yang eksternal dan risiko pelepasan gas hidrogen. Pemahaman risiko dan keamanan termasuk pengelolaan efek arus menyimpang. Penting untuk memastikan sistem proteksi katoda berjalan dengan baik dan aman dalam jangka waktu panjang. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.